Salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Tema kita, jadilah penolong, bukan perongrong. Saudara-saudara, ketika seseorang dilanda masalah, tidak jarang orang lain memberi komentar yang pedas. Seringkali dia berkata begini, makanya jangan sombong, jangan sok rohani. Atau bahkan ada yang berkata, rasain lu, itu memang karena dosamu. Bukannya simpati, tetapi antipati. Orang yang bermasalah merasa bahwa dia sudah jatuh, tetapi ditimpa tangga. Ya, kasihan ya. Hampir semua kita pernah mendengar kisah tentang Ayub. Ayub yang menderita. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia seorang yang kaya dan juga memiliki keluarga yang diberkati. Dia memiliki 7 putra dan 3 putri. Semuanya cakap-cakap, ya. Hidup dalam kerukunan. Akan tetapi musibah pun datang. Tidak ada yang mengundangnya. Dia kehilangan semua harta benda dalam sekejap. Dia juga kehilangan semua anak-anaknya. Dan bukan hanya itu. Ayub pun mengalami penyakit yang mengerikan. Dalam situasi yang demikian pedih, istrinya pun bangkit. Namun ia tidak bangkit untuk menolong ataupun menopang suaminya. Tapi sebaliknya, dia merongrong suaminya. Ia mendesak supaya Ayub meninggalkan kesalehannya. Dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau beribadah kepada Tuhanmu? Masih tetap percaya kepada Tuhan? Sudahlah, kutukilah Allahmu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Matilah. Wow, ini sangat menyakitkan tentu secara manusiawi. Ini hal yang sangat mendukakan Ayub. Tapi bukan hanya Ayub. Allah pun pasti akan didukakan dengan pernyataan daripada istri Ayub. Saudara-saudara, secara logika, ya, bukan hanya logika, tapi memang seharusnya istri adalah sebagai orang yang paling dekat dengan suami, harusnya berperan sebagai penolong yang memberikan penguatan kepada suami. Syukurlah Ayub tetap teguh dalam imannya. Dia tidak mengikuti saran, atau lebih tepatnya rongrongan istrinya. Saudara yang terkasih, mari kita bercermin dari kisah ini. Apa yang bisa kita pelajari? Seharusnya kita kembali kepada peran kita. Kita memahami peran kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai istri, jadilah penolong yang sepadan. Apapun keadaan pasanganmu. Sebaliknya, sebagai suami, kasihilah istrimu. Apapun keadaannya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Suami dan istri telah diberkati menjadi satu kesatuan. Tujuannya apa? Supaya keduanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan siapa mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tidak ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi sebaliknya mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Saudara bisa baca Efesus 5 ayat 28-30.
Dan ini adalah hal yang sangat prinsip bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Demikian juga dalam komunitas kita yang lain. Baik di keluarga besar, di tengah-tengah gereja, masyarakat yang menghadapi masalah, kesusahan dan penderitaan. Ingatlah orang lain juga membutuhkan pertolongan kita, saudara-saudara. Demikian juga sebaliknya, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan pertolongan. Tuhan menghendaki umatnya hidup di dalam iman yang teguh, percaya bahwa dalam segala situasi, Allah tetap berdaulat, mengontrol segala sesuatu, mengawasi kehidupan kita. Dia Allah yang hidup dan sanggup memulihkan keadaan kita. Seperti Ayub yang terus diawasi oleh Tuhan Allah. Dan bukan hanya diawasi, tapi juga dipulihkan secara sempurna. Jadi apapun yang kita alami, jangan pernah tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan doa kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pembacaan firman Tuhan. Jangan mempersalahkan Tuhan ataupun orang lain. Sebaliknya, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada ketenangan. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Ada kesembuhan. Ada pemulihan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami percaya sebagaimana pada zaman dahulu Engkau memulihkan Ayub. Maka sekarang pun kami percaya pemulihan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Allah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami di dalam segala kehidupan ini. Menjalankan peran kami. Baik sebagai suami, sebagai istri. Ataupun sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap mengikuti apa yang merupakan kehendak. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara. Tuhan memberkati sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.